Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Yasir, mahasiswi jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perubahan Kebijakan Luar Negeri Uni Emirat Arab dalam Menormalisasi Hubungan Diplomatik dengan Israel. Pada 15 September 2020, Uni Emirat Arab dan Israel resmi menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik yang ditengahi langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penandatanganan kesepakatan ini merupakan wujud keputusan Uni Emirat Arab pada Agustus 2020 untuk meresmikan hubungan diplomatik dengan Israel. Ada beberapa anomali yang menjadikan isu ini menarik untuk dibahas, yaitu Emirat Arab memang tidak pernah terlibat perang dengan Israel. Namun, sebagai negara anggota Gulf Cooperation Council atau GCC, negara-negara tersebut yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah mengambil posisi yang jelas dalam kebijakan Israel terhadap Palestina dan turut mengupayakan perdamaian konflik Israel-Palestina. Selain itu, Uni Emirat Arab juga mengecam berbagai tindakan atas kebijakan Israel terhadap Palestina. Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara anggota Liga Arab, di mana Liga Arab sendiri memiliki kebijakan yang mewajibkan negara-negara anggotanya untuk melakukan pemboikotan terhadap Israel. Selain itu, Uni Emirat Arab merupakan anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Upaya-upaya yang dilakukan oleh OKI terhadap konflik Palestina dengan Israel diantaranya yaitu dengan melakukan konferensi tingkat tinggi atau KTT yang mencetuskan deklarasi aman, yaitu ketika Mesir dan Yordania sebagai anggota OKI mengajukan proposal perdamaian yang berisi seruan untuk menghentikan kekerasan, penarikan mundur kekuasaan Israel dan dari wilayah Palestina, serta pencairan dana Palestina di bank-bank Israel. Berbagai upaya proses perundingan untuk menuju perdamaian telah dilakukan terhadap konflik Israel dan Palestina. Namun dalam beberapa perundingan, seringkali sikap Israel yang mangkir dalam melaksanakan isi perundingan. Contohnya yaitu dalam upaya Arab Saudi bersama 22 negara Arab lainnya yang tergabung dalam Liga Arab dalam mewujudkan Arab Peace Initiative atau API yang dihasilkan pada KTT Arab Summit di Beirut pada tahun 2002. API sendiri merupakan inisiasi perdamaian yang pernah diajukan oleh Arab kepada Israel. Namun Israel tetap menolaknya karena Israel menilai bahwa API lebih menguntungkan kepada pihak Arab daripada Israel. Israel dan Uni Emirat Arab melakukan kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik berdasarkan perjanjian Abraham yang disepakati oleh keduanya pada 13 Agustus 2020. Perjanjian tersebut akan menghimpun hubungan kedua negara tersebut, di mana Israel sepakat untuk menunda rencana aneksasi lembah Yordan. Selain itu, Uni Emirat Arab dan Israel juga sepakat untuk melakukan pertukaran duta besar yang akan ditempatkan di masing-masing negara sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Dengan adanya normalisasi ini berarti bahwa sudah ada hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel sejak lama. Seperti Uni Emirat Arab dan Israel secara informal mulai membaik dan melakukan kerjasama terhadap oposisi mereka yaitu Iran dan pengaruh program nuklirnya di Timur Tengah. Terbukti pada tahun 2015, Israel membuka misi diplomatik di Abu Dhabi melalui International Renewable Energy Agency atau IRENA. Namun tetap saja, normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, Uni Emirat Arab dengan Israel ini dianggap cukup kontroversial. Dan beberapa menganggapnya bahwa normalisasi ini mengkhianati perjuangan negara-negara Arab dalam menyongsong perdamaian Israel dan Palestina. Yang kedua, kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, jelas bahwa Uni Emirat Arab memang tidak pernah terlibat perang secara langsung dengan Israel. Namun identitas Uni Emirat Arab sebagai negara Arab dengan keanggotaannya sebagai Liga Arab serta Organisasi Kerjasama Islam sudah sewajarnya menjadikan UEA untuk berpihak kepada Palestina dan mendukung perdamaian Palestina. Dan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab pun selama ini menolak untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Israel demi membela Palestina. Namun normalisasi mengindikasikan bahwa Uni Emirat Arab memilih jalan untuk membuktikan kedekatannya dengan Israel selain adanya indikasi bahwa Uni Emirat Arab dan Israel pun sudah lama memiliki hubungan informal berdasarkan kepentingannya di wilayah Timur Tengah. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk menganalisis apa alasan Uni Emirat Arab melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Yang ketiga itu pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu apa alasan Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Manfaat penelitian: melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menjelaskan alasan perubahan kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kedua yaitu dapat menjelaskan kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab dan dinamikanya dengan Israel. Dan yang ketiga yaitu menambah referensi kepustakaan studi ilmu hubungan internasional terkait kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab. Selanjutnya kita masuk ke bagian studi pustaka. Jadi ada 5 penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan studi pustaka. Yang pertama, penelitian yang ditulis oleh Christian C. Olesen pada tahun 2016 yang berjudul Israel and the Arab Gulf States, Drivers and Direction of Change. Jadi penelitian ini berkontribusi bagi penulis untuk menjelaskan bagaimana dinamika hubungan antara Israel dengan negara-negara Teluk pasca terjadinya Perang Dingin hingga pasca terjadinya Arab Spring, yaitu pada kurun waktu 1960 hingga 2016. Kemudian penelitian kedua yang ditulis oleh Martin A. Weiss dalam jurnal yang berjudul Arab League Boycott of Israel. Jadi penelitian ini berkontribusi bagi penulis untuk dapat menjelaskan bahwa negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab sebenarnya memiliki kebijakan untuk memboikot Israel, tetapi mengapa Uni Emirat Arab malah melakukan kerjasama dengan Israel. Kemudian penelitian ketiga yang menjadi studi pustaka yaitu ditulis oleh Gadi Hitman dan Chen Ketcher pada tahun 2017 yang berjudul The Case for Arab-Israeli Normalization During Conflict. Jadi penelitian ini menjelaskan bahwa teori normalisasi yang digunakan oleh Barat dan resolusi konflik yang digunakan oleh Timur Tengah itu sebenarnya berbeda, karena teori normalisasi yang digunakan oleh Barat itu cenderung didasarkan pada proses sequential diet yang tidak sepenuhnya memperhitungkan realitas politik, sosiokultural, dan konflik seperti pada Arab dengan Israel. Kemudian penelitian keempat yang menjadi studi pustaka yaitu penelitian yang ditulis oleh Kobi Miracle dan Udi Dekel yang berjudul Israel-UAE Normalization of Relation at the Expense of the Palestinians. Jadi penelitian ini berkontribusi untuk menjelaskan bahwa selama ini isu Palestina yang telah menjadi isu yang krusial bagi regional Timur Tengah, pada tahun-tahun terakhir ini malah isu ini terkesampingkan oleh adanya isu-isu lain seperti dengan adanya pengaruh Iran dan Turki di regional Timur Tengah, kemudian adanya hubungan yang menonjol antara Amerika Serikat dengan Israel. Dan penelitian kelima yang menjadi studi pustaka yaitu ditulis oleh Raden Mas Tri Ananto Djoko Wicaksono dalam jurnal IJMES yang berjudul Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel, Kepentingan Nasional versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina. Jadi, penelitian ini berkontribusi bagi penulis untuk dapat menjelaskan bahwa sebenarnya dalam normalisasi ini terdapat kepentingan Uni Emirat Arab yang tidak dapat dipisahkan yang menjadi alasan kerjasamanya dengan Israel. Hal kepentingan itu berdasarkan adanya pengaruh eksternal yang membuat Uni Emirat Arab melakukan kerjasama dengan Israel. Kita masuk ke bagian kerangka konseptual. Penulis menggunakan konsep Foreign Policy Change atau perubahan kebijakan luar negeri oleh Charles Herman. Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan bentuk representasi sikap yang menggambarkan respon terhadap suatu isu yang terjadi di dunia internasional, yang tidak bersifat statis, namun kebijakan luar negeri itu bersifat dinamis, atau menyesuaikan dengan beberapa pertimbangan berdasarkan tujuan pemerintah atau negara tersebut. Maka untuk mengetahui mengapa kebijakan luar negeri suatu negara dapat berubah, diperlukan beberapa faktor yang dapat dianalisis sehingga mendapatkan jawaban yang melatar belakangi adanya perubahan kebijakan luar negeri tersebut. Menurut Charles F. Herman, terdapat 4 aktor atau agen yang menyebabkan perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Yang pertama yaitu leader driven. Perubahan kebijakan luar negeri suatu negara disebabkan karena adanya visi dan misi pemimpin suatu negara yang kemudian diterapkan ke dalam kebijakan luar negerinya. Karena hal tersebut dianggap perlu untuk dilakukan untuk mengubah kebijakan luar negeri yang sebelumnya dianggap tidak relevan atau sudah outdated. Faktor yang kedua yaitu bureaucratic advocacy, yaitu entitas yang berasal dari dalam pemerintahan suatu negara yang terlibat dalam memberikan pandangan, opsi kebijakan, dan mendukung adanya penyesuaian dalam kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemimpin suatu negara. Faktor yang ketiga yaitu domestic restructuring, yaitu kelompok masyarakat yang melek terhadap isu baik isu domestik maupun internasional. Kelompok ini juga bisa memiliki pengaruh dalam menanggapi suatu isu, sehingga pandangan mereka dijadikan pertimbangan bagi pemerintah
sebagai generalisasi bagaimana suatu masyarakat memandang sebuah isu. Faktor yang keempat yaitu external shock, yang merupakan peristiwa, kejadian, dan dorongan tuntutan yang berasal dari luar wilayah teritorial suatu negara, yang kemudian menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan suatu pemerintah untuk merubah kebijakan luar negerinya. Dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian eksplanatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan, menyelidiki, dan menganalisis fenomena yang terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat antara variabel dependen dan variabel independen, guna menelaah penyebab suatu fenomena terjadi. Penelitian ini menggunakan konsep Foreign Policy Change oleh Charles F. Herman untuk melihat perubahan kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab sehingga menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Batasan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu difokuskan pada tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2015 merupakan waktu di mana Israel membuka misi diplomatik di Uni Emirat Arab melalui International Renewable Energy Agency atau IRENA. Hal tersebut karena adanya persamaan kepentingan antara negara-negara Teluk dengan Israel terkait ancaman nuklir Iran, walaupun kerjasama ini masih dalam bentuk informal. Unit analisis yang digunakan adalah normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah perubahan kebijakan luar negeri Uni Emirat Arab yang menyebabkan Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Level analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu negara, karena dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana negara dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negerinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian tersebut. Teknik analisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Tahap penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai bagaimana struktur serta siapa saja aktor yang terlibat dalam kepentingan nasional Uni Emirat Arab. Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang sejarah dan dinamika hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel. Melalui konsep Foreign Policy Change dari Charles F. Herman, penulis akan menganalisis alasan perubahan kebijakan Uni Emirat Arab terhadap Israel, sehingga menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Dan terakhir itu sistematika penulisan. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel, bab 3 normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel, dan bab 4 yaitu analisis normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel. Di mana pada bab ini penulis akan menganalisis alasan Uni Emirat Arab dalam melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel menggunakan konsep Foreign Policy Change dari Charles F. Herman, menggunakan 4 variabel yaitu leader driven, bureaucratic advocacy, domestic restructuring, dan external shock. Dan bab 5 yaitu penutup yang berisi saran dan kesimpulan. Sekian presentasi proposal penelitian saya, semoga dapat dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.